Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahmayanti. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari dosen pengampu Bapak Jalaluddin SHMH. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan. Jadi, materi kita kali ini ialah hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan cabang hukum publik yang mengatur bagaimana pemerintah menjalankan tugas dan kewenangannya dalam kehidupan bernegara. Hukum ini berfokus pada hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Menurut Utrecht, hukum administrasi negara berfungsi mengatur hubungan hukum yang bersifat khusus agar pejabat administrasi negara dapat melaksanakan tugas pemerintahan. Hukum administrasi negara mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara, sedangkan bagian lainnya diatur oleh hukum tata negara dan hukum privat. Oleh karena itu, hukum administrasi negara tidak sepenuhnya sama dengan hukum tata negara. Administrasi negara dapat dipahami sebagai keseluruhan alat perlengkapan negara yang berada di bawah pemerintah dan menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan kata lain, administrasi negara adalah negara yang sedang bekerja atau negara dalam keadaan bergerak. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Oppenheim yang membedakan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hukum tata negara memandang negara dalam keadaan diam, yaitu mengatur struktur dan kewenangan lembaga negara. Sedangkan hukum administrasi negara memandang negara dalam keadaan bergerak, yaitu saat kewenangan tersebut dijalankan dalam praktik pemerintahan. Prajudi Agus Sudirjo menjelaskan bahwa hukum administrasi negara mencakup hukum yang mengatur administrasi negara dan hukum yang dihasilkan oleh administrasi negara itu sendiri. Dalam arti luas, administrasi negara meliputi tata pemerintahan, tata usaha negara, pengurusan rumah tangga negara, pembangunan, serta pengendalian lingkungan. Administrasi negara dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama sebagai aparatur negara, yaitu lembaga atau badan pemerintahan. Yang kedua sebagai aktivitas pemerintah, yaitu kegiatan nyata pemerintah dalam melayani dan mengatur masyarakat. Dan yang ketiga adalah sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang. Dalam pelaksananya, hukum administrasi negara memiliki beberapa fungsi penting. Menurut P. Dehan, fungsi hukum administrasi negara meliputi fungsi normatif, yaitu menetapkan aturan bagi pemerintah. Fungsi instrumental, yaitu sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Dan fungsi jaminan, yaitu memberikan perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Nah, teman-teman, selanjutnya dalam hukum administrasi negara dikenal adanya perbuatan hukum pemerintah. Pemerintah merupakan subjek hukum yang mewakili 2 institusi, yaitu Jabatan Pemerintahan dan Badan Hukum Pemerintahan. Karena itu, tindakan pemerintah dapat dibedakan ke dalam 2 jenis. Yang pertama, yaitu tindakan pemerintah dalam lapangan hukum publik. Dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai penguasa yang menjalankan kewenangan hukum publik berdasarkan undang-undang. Tindakan ini selalu didasarkan pada adanya wewenang jabatan. Perbuatan hukum publik ini dibagi menjadi 2, yaitu perbuatan hukum publik bersegi 1 dan perbuatan hukum publik bersegi 2. Perbuatan hukum publik bersegi 1 adalah tindakan pemerintah yang akibat hukumnya timbul secara langsung tanpa memerlukan persetujuan pihak lain, seperti keputusan administrasi negara. Sedangkan perbuatan hukum publik bersegi 2 adalah tindakan yang akibat hukumnya baru timbul setelah ada kesepakatan antara pemerintah dan pihak lain. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tindakan pemerintah dalam lapangan hukum privat. Dalam hal ini, pemerintah bertindak seperti subjek hukum perdata pada umumnya, misalnya dalam perjanjian atau kontrak.
Tindakan ini dilakukan bukan atas nama jabatan, melainkan atas nama badan hukum pemerintahan. Selain perbuatan hukum pemerintah, hukum administrasi negara juga mengenal asas-asas hukum administrasi negara. Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman agar tindakan pemerintah berjalan secara tertib, adil, dan tidak sewenang-wenang. Salah satu asas yang utama adalah asas legalitas, yaitu setiap tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan. Artinya, pemerintah tidak boleh bertindak tanpa dasar hukum yang jelas. Teman-teman, selain itu dikenal pula asas kebebasan bertindak atau First Amendment. Asas ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan atau inisiatif sendiri dalam menyelesaikan persoalan masyarakat secara cepat dan tepat, selama tetap bertujuan untuk kepentingan umum dan tidak melanggar hukum. Jadi teman-teman, dengan adanya asas-asas tersebut, hukum administrasi negara tidak hanya mengatur kewenangan pemerintah, tetapi juga membatasi kekuasaan pemerintah agar tetap menghormati hak-hak warga negara. Oleh karena itu, hukum administrasi negara berperan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.